Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sinyal halus dari mantan jika ia ingin kembali kepadamu. Dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan yang mungkin pernah disesali seseorang ya. Menyesal memilih sebuah program studi misal ketika akan kuliah, karena setelah lulus ternyata mencari pekerjaannya juga amat sangat sulit. Menyesal memilih sebuah pekerjaan, ya, karena tidak kaya-kaya. Termasuk orang memilih pasangan juga menyesal. Kenapa? Karena ternyata di dalam perjalanannya dia merasakan bersama dengan pasangannya dia mengalami begitu banyak kemunduran. Ya, saat masih bujangan, saat masih gadis, dia merasa bahwa karirnya begitu cemerlang dan menjanjikan. Ndak taunya setelah menikah dia mengalami begitu banyak kemunduran. Apa yang dicita-citakan semuanya sirna. Ya, usia terus bertambah tanpa ada kemajuan. Dia sesali. Ya. Kemudian ada juga orang yang misal menyesali pertemanan, persahabatan, dan seterusnya. Jadi begitu banyak penyesalan-penyesalan. Termasuk juga ketika orang memilih berpisah, ada begitu banyak orang yang menyesali perpisahan yang terlanjur dia pilih tadi. Tapi untuk minta kembali secara langsung, dia merasa gengsi. Dia merasa malu, ya. Kan dia yang meminta untuk berpisah. Kalau sampai dia yang minta untuk kembali bersama lagi, ini pasti ditolak. Itu kan yang ada dalam pikiran dia. Nah, sehingga sekarang yang dia lakukan ketika dia menyesali itu, dia ingin kembali, tetapi ada tembok yang bernama gengsi, malu, ya, takut untuk ditolak dan seterusnya. Nah, maka dia akan mengirimkan sinyal-sinyal halus ya, sambil melihat seperti apa nanti respon dari kita. Kalau kita merespon sinyal yang dia kirimkan, maka dia akan maju terus ya. Tetapi ketika dia melihat kita tidak merespon apapun, ya dia akan berhenti ya. Paling tidak untungnya dia belum maju, jadi dia tidak sampai harus malu kita tolak. Nah, ada 3 sinyal. Yang pertama nih, yang paling penting, ketika dia akan mengirimkan sinyal itu tadi, maka blokir media sosial kita itu dibuka dulu. Itu sudah pesannya sangat kuat tuh ketika dia membuka blokir media sosial kita. Nanti ketika dia merasa kita tidak memberikan respon apapun, tanda dia kecewa, itu juga bisa kita lihat. Caranya, dia akan memblokir kembali media sosial kita. Nah, ya, ada kan orang membuka blokir media sosial dan dia biarkan terus. Nah, tetapi ketika mantan kecewa, kita tidak merespon keinginannya tadi seperti apa yang dia harapkan, maka dia memblokir kembali sambil berusaha untuk melupakan kita selama-lamanya. Nah, jadi membuka blokir media sosial itu pesannya sangat kuat. Pesannya tentu agar kita melihat apapun yang dia posting di media sosialnya tadi. Nah, tapi kadang-kadang ya kita ini kalau sudah terlalu lama diblokir,
kita kan tidak tahu ya, bahwa blokir media sosial kita itu sudah dibuka. Nah, maka mantan biasanya juga akan memberikan tanda yang lebih atau sinyal yang lebih untuk ngasih tahu kita bahwa blokir media sosial kita sudah dia buka. Caranya, ya misal ketika kita posting sesuatu ya, dia ikut like postingan kita tadi, ya, atau dia akan like pada komentar di postingan kita tadi. Nah, itu untuk memberikan pesan kepada kita bahwa blokir media sosial kita sudah dia buka dan dia ingin kita melihat apapun yang dia posting di media sosialnya. Nah, itu paling penting. Jadi ketika blokir media sosial tadi belum dibuka ya artinya memang mantan masih bertahan dengan pilihannya untuk tetap berpisah dari kita. Nah, jadi ketika dia buka blokir media sosial kita, ya itu ada harapan yang sangat besar bahwa mantan sedang berpikir untuk bisa kembali kepada kita lagi. Kemudian sinyal yang kedua ya, ketika perpisahan itu terjadi, postingan mantan di media sosial semuanya bernuansa bahagia. Senang semua tuh. Happy, jalan-jalan, piknik, berwisata, kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatnya ya. Nongkrong di kafe dan seterusnya. Semuanya postingannya bahagia. Nah, tetapi ketika dia menyesali perpisahan yang dia pilih tadi, sekarang postingannya jadi muram, jadi yang sedih-sedih, ya, bernuansa orang yang patah hati, merintih, meratap dan seterusnya. Ya, kan bisa postingan itu dalam bentuk puisi itu yang paling sering dilakukan orang tuh saya lihat ya. Puisi yang sedih-sedih. Orang itu kalau sedang jatuh cinta jadi sangat puitis, jago buat puisi. Begitu juga ketika orang patah hati dan menyesali perpisahan, itu juga jadi puitis ya. Jadi jago membuat puisi. Ya. Nah, jadi itu yang akan dia lakukan. Postingannya semuanya isinya yang sedih-sedih. Ya. Menyesali perpisahan, mengharapkan pertemuan, merindukan dan seterusnya tadi. Nah, kemudian sinyal yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh sinyal yang ketiga, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sinyal yang ketiga. Mantan akan rajin ya membagikan atau men-share ulang postingan-postingan ketika masih bersama kita dulu. Ya. Pesannya apa? Pesannya dia ingin kembali ke masa itu. Ya, jadi postingan-postingan yang mungkin kita like, kita ikut komen, bahkan mungkin kita ikut share, berbagi postingan ketika kita dan dia dulu, itu akan dia bagikan ulang. Ya. Nah, jadi pesannya juga sangat kuat. Ketika itu dia lakukan terus-menerus. Ya. Pesannya bahwa dia merindukan untuk kembali ke masa-masa saat masih bersama kita dulu. Dia merindukan untuk kembali
ke masa saat kita dan dia masih saling mencintai. Nah, jadi ketika kita melihat ada 3 tanda atau sinyal ini, walaupun mantan tidak pernah telepon, tidak pernah chatting ya, tidak pernah komen secara langsung di postingan kita di media sosial, ya paling dia like tadi ya, atau like di komen yang ditulis oleh orang lain untuk menunjukkan bahwa blokir media sosial kita sudah dia buka. Jadi dia tidak pernah komen, tidak pernah chatting, dan seterusnya. Tetapi ketika dia mengirimkan atau menunjukkan 3 sinyal ini, ya, itu sebenarnya harapan mantan kita yang terlebih dahulu, yang mulai untuk mendekati dia. Artinya, dia ingin melihat respon kita. Kalau kita merespon, maka dia mungkin akan lebih percaya diri lagi ya, untuk menyampaikan apa keinginannya tadi. Nah, pada akhirnya, doa panjang kita itu akan terkabul. Ya, apa yang menjadi doa-doa panjang kita selama ini? Agar mantan kembali kepada kita lagi? Ya tidak. Itu doa-doa kita terus. Maka pada akhirnya, doa-doa itu akan terkabul. Doa yang kita panjatkan dengan sabar, dengan tekun, dan tidak pernah mengeluh. Ya, tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa capek di dalam berdoa. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi orang-orang yang tergesa-gesa itu begitu. Dia mengatakan kok doa belum terkabul juga. Ya. Nah, kita tidak pernah mengatakan itu. Kita sabar di dalam berdoa. Maka pada akhirnya, insya Allah, doa kita akan terwujud. Mantan akan muncul dan hadir kembali mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.